Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmawar DLY sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah YLPI Mujahidin yang beralamat di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sekaligus sedang menjadi mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung pada batch 1 tahun 2025. Dan insya Allah hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan mengambil video pembelajaran di kelas 11 dengan judul pembahasan bab 2 yaitu tentang kesehatan. Temanya qaidah huruful jar wa huruful ataf dengan mode pembelajaran problem based learning. Demikianlah perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kepada ketua kelas disilahkan untuk menyiapkan dan memimpin untuk berdoa. Sebelumnya saya gelap. Sebelum belajar mari kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Insyaallah sebelum kita lanjut kita absen dulu. Arnul Safitri, Dian Irmala, Dila Budianita, Hanifah, Izzatul Afifah. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Insyaallah, adapun pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah bagian yang kedua, yaitu mengenai qaidah tata bahasa ya. Tata bahasa tentang huruful jar wa hurufil ataf ya. Apakah sudah pernah belajar tentang huruf jar dan juga huruf ataf? Belum ya. Maka insya Allah ini adalah kesempatan kita untuk mempelajari huruf jar dan juga huruf ataf. Dan karena huruf jar ini juga bagian dari bab 2 yang judulnya adalah shihah, kesehatan, maka kita juga akan membahas huruf jar berkaitan dengan menjaga kesehatan ya. Bagaimana selama ini cara kalian untuk menjaga kesehatan? Ada yang bisa sampaikan? Tidur tepat waktu, bagus. Menjaga pola makan, bagus. Olahraga, bagus. Minum air putih yang banyak, benar. Rajin sarapan, bagus. Ada lagi? Luar biasa. Itu adalah cara-cara kita ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Namun selain menjaga kesehatan tubuh, tentu ada kesehatan yang perlu dijaga lagi. Kesehatan akal dengan cara belajar, cari ilmu supaya dia sehat gitu ya. Nah, akal yang sehat insya Allah akan melahirkan hati yang sehat. Nah, hati sehat atau ruhiyah yang sehat itu perlu dirawat dengan apa? Dijaga dengan apa dia? Dengan berzikir, amal ibadah yang banyak, gitu kan? Jadi sehatnya tubuh kita dengan menjaga pola makan, menjaga pola tidur dan lain sebagainya. Sehatnya pikir kita dengan belajar, sehatnya ruhiyah kita, hati kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalian tahu nggak
kenapa kita belajar huruf jar dan huruf atom? Ada yang tahu alasannya? Kenapa ya kira-kira harus ada materi huruf jar dan huruf atom? Ada yang tahu? Enggak ya? Nah, ini ternyata bukan hanya belajar tentang grammar saja, bukan hanya belajar tentang tata bahasa saja, tapi apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah belajar tentang ayat-ayat Allah, belajar tentang hadis-hadis Rasulullah, belajar tentang doa yang senantiasa kita panjatkan pada tiap harinya. Jadi belajar tentang semua itu akan membuat kita nanti paham dengan apa yang kita ucapkan, baik itu Al-Quran, baik itu hadis Rasulullah, baik itu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Nah, alangkah hebatnya lagi dengan mempelajari huruf jar dan huruf athof, maka nantinya kalian akan mengetahui baris-baris di dalam Al-Quran. Kenapa dia begini barisnya kasrah? Kenapa diawali dengan huruf ini? Jadi berubah dia yang awalnya dia dhamma berubah menjadi kasrah gitu. Nah, disitulah ada fungsi huruf jar. Ini penting sekali. Dan alangkah lebih pentingnya lagi, kita sebenarnya sedang belajar tentang ayat-ayat Allah dan juga begitu indahnya susunan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semangat ya untuk terus belajar bahasa Arab, terus belajar kaidah-kaidah yang di dalamnya karena kita sedang mempelajari kalam Allah, Rabb Pencipta. Insyaallah kita lihat ke layar ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kenapa kita belajar? Apa tujuannya? Maka yang pertama bisa dilihat memahami pengertian huruf jar dan huruf athof. Yang berikutnya, yang kedua, adapun tujuannya adalah memahami fungsi huruf jar dan huruf athof. Berikutnya, yang ketiga, mampu menganalisis ayat Al-Quran atau hadis dan doa yang di dalamnya ada huruf jar dan huruf athof. Nanti kalau ada ya. Dan yang terakhir adalah mampu merangkai jumlah atau kalimat yang di dalamnya ada huruf jar dan huruf athof. Jadi huruf berikutnya ada banyak masalah yang akan muncul kalau kita nggak belajar tentang tata bahasa, ya, terutama huruf jar dan huruf athof. Masalah apa yang akan ada? Kita perhatikan nih. Akan banyak masalah yang terjadi bila tidak mempelajari tata bahasa Arab. Yang pertama, masalahnya kesalahan membaca Al-Quran, hadis, dan juga doa. Kalau dia tidak berbaris, nanti akan salah bacanya. Kalau tidak dipelajari tata bahasanya, karena nggak tahu fungsinya ini ngapain di sini, harus berbaris apa, nggak ngerti. Makanya banyak yang membaca kata setelah huruf jar dengan harokat yang salah. Ini menunjukkan minimnya pemahaman terhadap struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ya, maka itu kita angkat huruf jar dan huruf athof sebagai materi yang harus kita bahas supaya kesalahan itu diminimalisir di antara kita. Dan kalau bisa ini juga kita ajarkan kepada yang lainnya, ya, supaya ilmu ini bisa tersebar luas. Yang berikutnya masalahnya lagi, ya, nih kesulitan memahami makna dalam kalimat. Kesulitan memahami makna dalam kalimat karena nggak tahu strukturnya, gitu, ya. Dan yang berikutnya kurangnya kesadaran akan struktur bahasa Arab. Nih, tanpa pemahaman huruf jar dan huruf athof, kita akan kesulitan menyusun kalimat sederhana yang benar sesuai dengan nahwu, ya. Ini sangat penting sekali. Nah, berikutnya, kalau kita salah membaca harokat dalam ayat Al-Quran, bisa-bisa maknanya juga berubah. Nah, ya beda harokat, beda makna, gitu kan? Nah, maka dari itu yuk pelajari huruf jar dan juga huruf athof supaya membaca Al-Quran, membaca hadis, berdoa kepada Allah sudah sesuai dengan harokatnya dan kita bisa memahaminya dengan benar. Sekarang
kita ice breaking dulu ya sebelum kita lanjut lagi. Nih, sebutkan nama nikmatnya ya. Ini ciri-cirinya kita bacakan. Aku tidak terlihat, tapi semua orang membutuhkanku. Tanpaku, kamu tidak bisa belajar, tidak bisa bermain, tidak bisa beribadah. Aku adalah nikmat sehat. Bagus. Iya, kalau nggak sehat bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau bermain, ya kan? Bagaimana kita mau beribadah. Maka nikmat sehat itu sangat penting sekali. Kedua, ini clue-nya adalah sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini Allah kasih kepada kita. Ya, lihat ya. Aku sering ada saat kamu tidak punya PR atau tugas. Tapi sayangnya banyak orang yang menyia-nyiakan aku. Aku adalah Akal? Ada yang jawab tadi? Tapi sama? Waktu. Iya. Betul ya kan? Nah sekarang kita masuk kepada capaian pembelajaran yang pertama, yaitu mengetahui pengertian dari huruf jar. Ya. Sekarang kita fokus ke huruf jar. Kita perhatikan. Huruf jar adalah huruf dalam bahasa Arab yang menyebabkan kata setelahnya berharokat kasroh atau majrur. Dengan kata lain, huruf jar berfungsi untuk membuat kata benda menjadi majrur. Ya. Adapun kata benda itu adalah isim, majrur itu adalah harokat kasroh. Nah, bisa saja si huruf jar itu, ya, huruf jar itu ada satu nih, min, artinya dari. Lalu ada lagi pa, seperti. Berikutnya huruf ba, ya, banyak ataupun sedikit. Berikutnya kanan, dari, ya, li, kemudian alam, di atas, fi, di dalam, ilang, bi, dengan. Inilah huruf-huruf jar, ya. Nah, huruf jar ini. Nah, di sini ada kalimat naktubu fil kitabi. Yang mana huruf jar dari situ? Fi. Betul. Apakah yang dia majrurkan? Kitabi. Oke. Kalau dibaca naktubu fil kitabu gimana? Salah. Karena iya, karena dimasuki huruf jar. Betul. Berikutnya kita beralih ke huruf ataf, ya. Nah, huruf ataf adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih dalam sebuah kalimat atau jumlah. Jadi huruf ataf itu adalah kata sambung. Betul, kata sambung atau kata hubung, ya. Fungsi dia untuk mempertemukan kalimat pertama dengan kalimat berikutnya atau kata pertama dengan kata berikutnya. Itulah fungsinya huruf ataf. Selanjutnya, apa saja sih huruf ataf itu yang bisa menggabungkan antara satu kata dengan kata yang lain, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain? Kita lihat ya. Huruf ataf itu ini dia. Satu ada waw, artinya dan. Berikutnya tahu atau artinya atau. Berikutnya contoh huruf ataf di dalam kalimat, ya. Coba dibaca yang pertama. Yang ini Hasrul Ahmad Rasul. Hadara Ahmadu Fa'abu. Kalau di sini kira-kira yang mana ya huruf atafnya? Fa. Betul. Hadara Ahmadu Fa'abu. Ahmad datang, kemudian ayahnya. Kalau di sini tadi fa, ini bisa diartikan kemudian, tapi jarak yang
sana dengan kesehatan dan juga nikmat-nikmat Allah lainnya. Sekarang tugas kalian bentuk 3 kelompok untuk mendiskusikan hadis yang kita berikan di dalam LKPD. Nanti setelah dibentuk kelompoknya kita akan berikan instruksi berikutnya. Sebelum kita masuk ke LKPD, ya perhatikan dulu ya supaya kita kasih gambaran yang akan dilakukan nantinya. Yang pertama, di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, saya minta tolong satu orang bacakan ayat ini. Kita akan bagikan LKPD. Di dalamnya ada satu hadis yang akan dibahas oleh kelompok diskusinya. Yang hadis tersebut diminta untuk tentukan huruf jar dan huruf atofnya. Terus mana isim yang dijarkan, mana kalimat yang dihubungkan, serta pesan apa yang terkandung dalam huruf hadis tersebut. Ini ada tugas yang harus kalian bagikan untuk diskusi bersama ya. Ini hadis yang pertama, hadis yang kedua, dan hadis yang ketiga. Yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok, 1, bacalah hadis tersebut. Setelah itu tentukan, tuliskan mana huruf jarnya, huruf jar apa yang ada di situ. Lalu setelah ditentukan huruf jarnya, isim apa yang dimasukkan, dituliskan ya. Yang kedua, mana huruf atofnya dan kalimat apa yang dihubungkan di antara huruf atof itu. Dan yang ketiga, tuliskan pesan hikmah dari hadis tersebut. Kira-kira paham instruksinya? Oke, silakan dilakukan. Kelasnya ya, supaya jelas tugas itu tugasnya siapa. Saatnya kita memperhatikan presentasi dari masing-masing kelompok tentang hadis yang sedang dibahas ya, dan sudah diskusikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kabinet saya di sini untuk menginginkan hasil diskusi kami. Ya, luar biasa. Sudah dipaparkan di mana huruf atofnya, huruf jarnya, lalu apa pesannya yang terkandung dalam hadis tersebut ya. Kira-kira ada yang masih kurang jelas tentang hadis yang pertama ini? Sudah jelas? Siap ya? Nah, kalau gitu kita berikan A+ untuk dan kepada kelompok yang kedua untuk membahas hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas pembahasannya. Silakan kita berikan hapus dulu. Lalu untuk hadis juga sudah mempresentasikan juga hadis yang ketiga. Dan untuk hadis ketiga ini adakah pertanyaan? Tidak. Apakah sudah cukup jelas? Insya Allah. Jelas ya. Kita berikan aplaus untuk hadis demi hadis sudah kita pelajari, sudah kita analisis dan sudah dipresentasikan juga. Luar biasa, kalian berarti sudah mampu memahami pengertian huruf jar, huruf ataf. Apa itu pengertiannya jar? Huruf jar yaitu huruf yang Menggaris berfungsi untuk menggaris di sisi belakangnya. Betul, bagus. Lalu, apakah pengertian huruf ataf? untuk menghubungkan kalimat sebelum dan kalimat setelah. Iya, huruf yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat sebelum dengan kalimat setelahnya. Lalu, bagaimana menentukan huruf jar dan huruf ataf di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, di dalam doa? Sudah bisa? Insya Allah. Sudah. Yang keempat, bagaimana merangkai kata yang dimasuki oleh huruf jar dan juga huruf ataf? Sudah bisa? Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti capaian materi yang diutarakan di awal tadi sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian sungguh sangat luar biasa. Ya, semoga ilmu yang sudah didapatkan hari ini mampu membimbing kita untuk lebih paham lagi dengan ayat-ayat Allah, lebih paham lagi dengan hadis Rasulullah, dan lebih menikmati lagi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, mohon maaf banyak salah kata, salah sikap. Semoga pemberian maaf kalian dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.